Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini alangkah baiknya kita akan membaca doa terlebih dahulu pada Tuhan Yang Maha Esa, bisa dipimpin oleh Eva. Di tempat duduk siap, doa mulai. Doa selesai. Nah, saya absen dulu ya. Doa Yang pertama Eva Pamungkas, di yang kedua Samsul Ramadhani, yang ketiga Hafiz Lukman. Nah, pada hadir semua, alhamdulillah ya. Gimana kabar kalian semuanya? Baik-baik saja ya. Saya akan menyampaikan KD 4.7 Bahasa Indonesia kelas 10 jenjang sekolah SMK, yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat yang didengar dan dibaca. Nah, sebenarnya saya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Nanti pas pembelajaran akan ada diskusi dan tanya jawab, yaitu tentang materi-materi yang akan saya sampaikan. Nah, tidak luputnya saya akan memberi motivasi tentang ini supaya kamu bisa belajar dengan giat membaca materi dan agar tidak bingung untuk menguasai suatu materi yang akan saya sampaikan nanti. Bisa ya? Salam. Alhamdulillah. Nah, yang selanjutnya saya akan memberikan lembar peserta didik ini yang nantinya kamu akan menjawab di sini sesuai perintah ya. Bisa saya bagikan. Nah, di sini ada yang tahu nggak cerita rakyat itu apa definisinya? Saya jelaskan ya. Cerita rakyat adalah sebuah perusahaan rakyat yang diceritakan secara terutama secara langsung dan dianggap tidak benar. Dianggap tidak benar itu maksudnya dianggap seperti hal-hal yang tabu, kayak tidak benar terjadi di masa ini, dan banyak juga yang melukiskan ini ceritanya suatu kebenaran yang telah terjadi pada masa lampau. Nah, ya di sini biasanya cerita rakyat berupa sindiran maupun hiburan dan digunakan pada lingkungan raja-raja tertentu pada masa lampau tersebut. Bahasa yang sering digunakan yaitu bahasa klise, seperti contohnya koran kabarnya, terus pada zaman dahulu seperti itu. Biasanya kan diletakkan pada awal-awal cerita rakyat, kayak ciri-cirinya seperti itu. Selanjutnya yaitu ada struktur cerita rakyat, terdiri 1, 2, 3, 4, 5, yaitu yang pertama abstraksasi, yang kedua orientasi, yang ketiga komunikasi, yang keempat itu evaluasi, yang terakhir resolusi. Nah, abstraksasi ini adalah rangkaian suatu cerita rakyat hikayat tersebut. Yang kedua orientasi, yaitu bagian yang berkaitan pada waktu, suasana, tempat yang berkaitan dengan cerita tersebut. Yang ketiga komunikasi, yaitu berdasarkan kejadian-kejadian yang ditemukan pada suatu cerita rakyat. Yang keempat evaluasi adalah suatu klimaks cerita pada tersebut. Yang kelima resolusi adalah pengarang menemukan sebuah solusi yang ada permasalahannya pada cerita tersebut. Selanjutnya langkah-langkah menyimpulkan isi suatu cerita rakyat. Yang pertama, analisislah pada gagasan-gagasan pokok cerita rakyat tersebut. Yang kedua, cari gagasan pokok utama pada cerita tersebut. Yang terakhir, susunlah gagasan-gagasan pokok tersebut menjadi ringkasan dengan kalimat satu yang tetapi jelas. Lalu cerita rakyat sebenarnya menampilkan beberapa karya dari cerita rakyat juga. Ini yang pertama hikayat Si Miskin, yang kedua hikayat Si
Pangeran dari Putri Nusantara. Ini saya dari Negara di Nusantara ya. Bapak. Yang keempat, saya Jember. Ini 60.000 sekali ya. Dari wilayah Jember. Dan akhir, nah, bisa memberikan Agunawas. Ini juga termasuk yang tadi wilayah Agunawas ya. Berasal dari negeri Arab tersebut. Nah, yang terakhir juga Bangkuang. Sebenarnya kan kamu mendengar Bangkuang itu di film Upin-Ipin, gitu kan? Dia mendeskripsikan cerita Hidayat Bangkuang seperti pada episode berapa itu. Nah, Bangkuang ini berasal dari negeri seberang Malaysia. Kali ini saya sudah memberikan lembar peserta didik yang saya bagikan tadi. Nah, di sini ada teks cerita rakyat Abu Nawas yang berjudul Botol Ajaib, ya. Botol Ajaib. Kalian sudah baca atau belum? Belum. Nah, silakan baca. Saya beri waktu 2 menit untuk membaca kutipan cerita tersebut. Jangan lupa membaca dengan teliti, perhatikan kata kunci, dan membaca dengan teknik yang cepat dan mencatat kalimat yang utama atau penting. Yang ketiga, mencari gagasan utamanya. Yang keempat, menyusun secara ringkas, padat, dan jelas. Silakan dibaca. Sudah dibaca? Selesai? Ya. Nah, saya akan tunjuk secara acak yang akan membacakan isi kutipan cerita Abu Nawas tersebut dan simpulkan dengan bahasa sendiri dengan kalimat yang jelas. Yang pertama, Eva. Jawab. Silakan baca kutipan cerita tersebut dan paparkan simpulannya. Kutipan isi Abu Nawas. Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut, kata tabib pribadiku. Aku kena serangan angin, kata Baginda Raja memulai pembicaraan. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda. Simpulan dengan kalimat jelas. Baginda Raja mendapat gangguan perut yaitu terkena serangan angin, kata tabib pribadinya, dan menyuruh Abu Nawas untuk menangkap dan memenjarakan angin tersebut. Nah, intinya pada kutipan yang dibaca dan dipilih Eva tadi, Baginda Raja itu mendapat serangan angin dan Abu Nawas dipanggil di kerajaan untuk menangkap dan memenjarakan anginnya. Nah, yang kedua, Hafiz, silakan baca kutipan dan paparkan simpulan dengan kalimat yang jelas. Ya Pak. Kutipan isi Abu Nawas. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Simpulan dengan kalimat jelas. Abu Nawas berpikir bahwa tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Bahkan air yang tidak berwarna tetapi masih terlihat jelas bisa dilihat. Nah, intinya Abu Nawas kan diberi waktu selama 3 hari dan dia berpikir tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Nah, tidak seperti halnya air walaupun berwarna tapi masih bisa dilihat. Yang terakhir, Samsul, silakan baca kutipan dan paparkan simpulan dengan kalimat yang jelas. Jawa. Kutipan isi Abu Nawas. Mungkin sudah takdir. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus dijalani hukuman karena tidak melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasahannya kepada takdir, ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Simpulan dengan kalimat jelas. Abu Nawas jelas yakin bahwa takdirnya akan menjalani hukuman karena gagal. Ketika pasrah, Abu Nawas ketika ingat Aladin dan
wasiatnya, sehingga dia terbebas dari hukuman yang dijatuhkan oleh sang raja. Nah, kutipan yang dibaca Samuel tersebut adalah Abu Nawas telah yakin bahwa takdirnya akan menjadi hukuman dari raja yang setelah 3 hari tidak menemukan cara untuk menangkap dan memenjarakan angin yang dalam tubuh sang baginda raja. Nah, Abu Nawas ingat cerita di Aladin dan lampu wasiatnya, sehingga dia terbebas dari hukuman yang dijatuhkan pada raja, dan raja pun percaya saja dengan apa yang dikatakan Aladin, padahal dia hanya mengelabui raja untuk menghindari suatu hukuman yang sudah dijatuhkan. Selanjutnya saya akan memberikan simpulan pada pelajaran selama tadi, yaitu cerita rakyat Hikayat adalah cerita yang bersifat prosa rakyat yang berasal dari mulut ke mulut dan bersifatnya ada kebenarannya, ada 3. Nah, yang selanjutnya struktur cerita rakyat itu ada macam-macam, yaitu bahasanya bisa klise. Yang disebutkan klise adalah pada zaman dahulu, konon, dan kabarnya. Yang selanjutnya struktur cerita rakyat, yaitu ada abstraksasi, resolusi, koda, komplikasi, dan evaluasi. Yang selanjutnya menyimpulkan isi cerita rakyat. Yang pertama, analisislah pokok-pokok cerita rakyat. Yang kedua, susunlah gagasan utamanya. Yang ketiga, ringkaslah dengan kalimat jelas dan padat. Nah, kalian semua tadi sudah melaksanakan tersebut, saya apresiasi, sudah sangat mendalami materi tentang menceritakan isi kembali cerita rakyat. Nah, saya anggap sudah mengerti. Kalau tidak ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, pertemuan selanjutnya bisa dibaca materi cerita rakyat hikayat yang lainnya, seperti hikayat si miskin, hikayat si hang tua, hikayat hikayat Jember, kan? Nah, tidak luputnya saya akan memberikan motivasi pada kalian semua untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini. Diperlukan konsentrasi yang penuh untuk mendalami materi. Sebenarnya bahasa Indonesia itu tidak sulit, tidak mudah. Nah, kamu di antara itu semua. Nah, materinya bahkan bisa membuat kamu bingung kalau tidak mendalami sebuah materi tersebut. Nah, saya sarankan untuk sering-sering membaca materi bahasa Indonesia ini agar bisa memahami materi bahasa Indonesia tersebut dengan cermat dan jelas. Saya rasa materi menceritakan isi kembali cerita rakyat yang dibaca dan didengar sudah cukup saya sampaikan. Nah, sekali ini saya akan menutup pelajaran ini. Saya pimpin doa dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita cukupkan. Jangan lupa membaca hamdalah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.